Setelah melanda Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara 6 Oktober 2022 lalu, musibah banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara. Walau kini sudah mulai surut, namun banjir yang terjadi sejak 30 Oktober 2022 ini masih menyisakan trauma psikologis bagi warga di sana. Bayangkan, akibat banjir itu akses transportasi yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atau Sumut sempat tak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga memutuskan pasokan logistik dan bahan kebutuhan pokok. Walau sebagian warga juga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, namun masih terdapat beberapa desa yang warganya berada di pengungsian lantaran desa mereka masih terkenang air banjir. Banjir melanda Aceh Tamiang sejak 30 Oktober 2022 lalu itu merendam 146 desa di 12 kecamatan. Selain itu, puluhan ribu warga mengungsi pada 343 posko yang telah didirikan. Adapun kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Sekerak, Suwe, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karangbaru, Mayak Payet, Tenggulun, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Bendahara, Rantau Mulia, dan Kecamatan Rantau. Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah bencana banjir itu berakhir, akankah rakyat atau korban banjir tetap buntung, sementara oknum pejabat justru meraih untung? Maklum, dari setiap bencana banjir yang terjadi, setelah dikalkulasi secara material, kerugian yang dialami sangat besar atau mencapai miliaran rupiah. Ini belum ditakar kerugian secara non-material, yaitu kerugian mentalitas psikis dan kerugian dari aspek kesinambungan pembangunan daerah. Diakui, banjir dari aspek non-material telah membuat penduduk stres dan mengalami stagnasi berpikir. Selain itu, perencanaan dan kesinambungan pembangunan menjadi amburadul. Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh betul-betul membuat kita ketar-ketir. Tak urung sejumlah pejabat dan warga Aceh mesti bekerja ekstra. Bahkan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pun turun ke lokasi. Tapi yang dia bisa lakukan hanyalah mengingatkan kepada seluruh satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA terkait penanganan bencana banjir dan segera menginventarisir kebutuhan setiap posko pengungsian di Aceh Tamiang. Misal kebutuhan pangan berupa beras, mie instan, telur, sarden, minyak goreng, tenda, air bersih, matras, selimut, susu, pampers, dan pembalut wanita. Tujuannya agar seluruh kebutuhan para pengungsi benar-benar terpenuhi. Kebijakan darurat ini merupakan hal yang biasa dan dapat dilakukan kepala daerah manapun di negeri ini. Harusnya, kehadiran Ahmad Marzuki di Aceh Tamiang juga mampu melihat dari dekat penyebab terjadinya banjir. Misal soal konsesi tata kelola hutan di sana. Ini bukanlah rahasia umum lagi. Penyebab terjadi banjir di Aceh akibat leluasannya kita dalam mengeksploitasi dan membalak hutan secara membabi buta. Bahkan ada yang menebangnya secara liar atau illegal logging, sehingga hutan-hutan menjadi gundul dan diperparah lagi dengan maraknya euforia warga yang membuka hutan untuk menanami sawit yang menjadi tanaman primadona di Aceh. Seharusnya sawit itu hanya layak ditanami di lahan dengan ketinggian di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Namun, karena adanya euforia menanam sawit, tanaman ini pun dipaksakan tumbuh di lahan ketinggian 700 meter di bawah permukaan laut. Data yang diperoleh menyebutkan ada 235 perusahaan perkebunan sawit di Aceh saat ini. Ironisnya, pembalakan hutan dan pembukaan lahan sawit ini mulai meninggalkan kaidah-kaidah hukum alam dan kearifan lokal. Ini umumnya bukan dilakukan orang-orang bodoh, melainkan orang-orang pintar dan berilmu yang berkolaborasi dengan pengusaha daerah tentunya. Dalam melakukan aksi culasnya, mereka berlindung di balik kepintaran serta jabatan yang dimilikinya. Faktor lain penyebab banjir karena banyaknya sungai-sungai di Aceh yang mulai dangkal, sehingga saat hujan turun, debit air sungai akan bertambah.
Selama ini, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa batas. Dengan eksploitasi itu diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat dan meningkat. Kenyataannya tidak demikian. Justru pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan degradasi dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah rusak memerlukan dana miliaran dan waktu yang panjang. Sementara persoalan substantif penyebab banjir seringkali dihindari dan tidak pernah dituntaskan. Pada titik ini, pembangunan menjadi satu hal paradoks yang permasalahannya sulit untuk dipecahkan. Karena kita terjebak dalam paradigma antroposentris yang hanya memandang sumber daya alam dari sisi kepentingan manusia saja. Manusia dianggap adalah subjek dan pusat dari segala kepentingan makhluk hidup. Sementara alam dan segala isinya dikonstruksikan sebagai objek yang hanya diukur dari kegunaannya saja. Akibatnya, eksploitasi terhadap alam yang sangat sporadis tidak bisa dihindarkan. Karena terbangun relasi kuasa yang tidak terbatas pula antar manusia dan alam. Di sudut lain, warga yang terkena banjir pun jengkel. Bukan saja harta benda yang mereka miliki musnah diterjang banjir, mereka juga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Kendati begitu, bukan rahasia umum lagi. Ada juga warga, oknum pejabat, atau lembaga yang gembira dengan datangnya banjir. Mereka membuat proposal bantuan banjir, dan setelah dipenuhi bantuan cair disinyalir, disitulah mereka mengambil keuntungan dan kesempatan dengan cara menilep uang dan barang bantuan banjir. Setelah pengawasan, faktor lain adalah keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan, khususnya dalam fase tanggap darurat. Mekanisme ini bisa dengan cepat merespon kebutuhan korban jika dibandingkan proses tender, tetapi sangat rawan akan penyelewengan. Tanpa ada pengawasan, kolusi dalam penentuan pemenang, markup harga, atau manipulasi distribusi bantuan sangat mungkin terjadi. Jadi sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita korban. Praktik tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban, termasuk menghambat proses rehabilitasi pasca bencana, terutama dalam pembangunan hunian dan fasilitas umum. Nah, disinilah peran dan fungsi berbagai elemen masyarakat Aceh untuk mengawasinya. Sebab membiarkan praktik culas itu terjadi di tengah penderitaan rakyat atau korban banjir, tentu perbuatan yang sangat zalim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.